Shalom, selamat muda. Selamat hari Minggu. Sahabat muda, kalau kita bicara tentang perpisahan, pasti suatu hal yang sangat menyedihkan ya. Kita berpisah dengan orang-orang yang kita kasihi, juga bahkan kita berpisah dengan binatang piaraan kita ya. Kita berpisah sama orang tua karena studi, pekerjaan, bahkan berpisah untuk selamanya itu dengan kematian ya. Juga berpisah dengan sahabat ya. Berpisah juga dengan binatang piaraan yang kita sayang gitu ya, atau karena dicuri ya, atau untuk ada yang minta gitu ya dan sebagainya ya, itu sangat menyedihkan ya. Dan juga tentunya berpisah dengan pacar yang kita kasihi ya, harus dia pergi studi ataupun bekerja, bahkan yang paling parah itu putus. Wah, itu sangat menyedihkan ya. Pasti hal-hal itu membuat kita membuat kita sedih, kadang sampai terpuruk ya. Nah, begitupun ya di Alkitab ya, kita lihat ya perpisahan-perpisahan ya. Misalnya Yakub ya, waktu dia mati ya, bangsa Israel yang di Mesir sangat berduka ya. Begitupun juga pada saat Musa ya, mereka berduka berhari-hari ya. Seperti itulah ya perpisahannya, membawa kesedihan, membawa kedukaan dan sebagainya. Nah, ada juga perpisahan yang sangat kita sedih, yaitu perpisahan Yesus dengan Bapaknya ya. Dia perpisahan yang sementara itu tapi sangat menyedihkan ya. Kita lihat ya bahwa di Taman Getsemani ya. Untuk perpisahan itu Tuhan sampai ketakutan ya. Dia sampai sedih ya. Nah, kalau kita baca di mana? Di Markus ya, dibilangnya Markus 14 ayat 33 sampai 34 ya. Dan ia membawa Petrus, Yakobus, Yohanes sertanya, ia sangat takut dan gentar ya. Dibilang ia sangat takut dan gentar ya. Jadi perpisahan itu dengan bapaknya ya. Pada saat dia bawa doa di Getsemani, dia sangat takut dan gentar. Lalu dibaca di ayatnya lagi selanjutnya, lalu katanya kepada mereka, hatiku sangat sedih ya, seperti mau mati rasanya. Terus bilang, tinggallah di sini dan berjaga-jagalah ya. Jadi perpisahan yang sementara itu ya membuat Yesus takut ya, membuat dia gentar ya. Terus dibuat sedih dan seperti mati rasanya. Ya. Berarti Tuhan Yesus hidupnya sebenarnya tidak mau terpisah dengan Bapaknya. Tapi karena untuk sesuatu hal yang baik ya, karena kasihnya dia mau terpisah dengan Bapaknya. Nah, namun sayangnya kita ini nih manusia ya, kita seringkali memisahkan diri sama Tuhan. Ya. Yang tadi kita tahu bahwa Tuhan aja nggak mau, Yesus aja nggak mau berpisah dengan Bapaknya ya. Tapi kita ya dengan sengaja ingin berpisah dengan Bapa kita ya, untuk mendapatkan pencapaian-pencapaian dalam kehidupan ini ya. Ya misalnya dalam pekerjaan ya, kita lupa ya, kita kerja keras terus tanpa punya hubungan sama Tuhan. Dan bahkan dalam pekerjaan pun kita melanggar aturan-aturan kebenaran ya, untuk mendapatkan pencapaian, mendapatkan kedudukan, penghasilan dan sebagainya. Dan akhirnya kita tanpa sadar kita memisahkan diri kita dengan Tuhan. Kita mengambil jalan di kita sendiri. Nah, begitupun juga ya dalam pelayanan pun juga seperti itu ya. Ada terjadi juga ya. Kita melayani tanpa Tuhan ya. Pelayanan yang Tuhan berikan ya, tapi kita tidak menjalaninya bersama Tuhan ya. Seperti di Matius 7 dibilang ya, Tuhan aku telah menyembuhkan ini dalam namamu dan sebagainya ya. Tapi Tuhan bilang, nyala engkau pembuat kejahatan ya. Artinya sekali lagi dalam pelayanan pun ya kita bisa terpisah. Kita terkadang tanpa sadar atau sadar kita memisahkan diri ya. Kita memakai kemampuan kita memakai segala sesuatu yang kita punya, kita mengandalkan diri kita ya, tidak lagi mengandalkan Tuhan. Ya, akhirnya tadi Tuhan dibilang Matius 7 ya, aku tidak mengenal engkau, hai engkau pembuat kejahatan. Ya, juga dalam hubungan ya. Dalam hubungan juga seperti itu ya. Kita juga melakukan ya hal-hal yang Tuhan tidak mau ya. Kita memisahkan diri dari Tuhan untuk mencapai hubungan yang kita mau ya. Kita melanggar apa yang Tuhan tentukan ya. Kita berpisah dari Tuhan ya untuk melakukan hubungan-hubungan yang tidak baik. Ya. Dan bahkan juga kita memisahkan diri Tuhan untuk berhubungan dengan yang tidak seiman dengan kita ya.
kita akhirnya terpisah sama Tuhan. Sekali lagi ya, itulah yang kita sering lakukan sebagai manusia ya. Ya, untuk terpisah dengan Tuhan untuk mencapai pencapaian kita ingin dapati. Nah, kebalikan dengan Tuhan ya. Dia sangat ingin ya, Yesus sangat ingin ya tetap berhubungan dengan Bapa. Dia sangat ketakutan, dia sangat gentar ya kalau dia terpisah dengan Bapa ya. Seperti yang tadi di Taman Getsemani. Tapi kita manusia ya, sekali lagi ya, kita sering melakukan untuk berpisah dengan Bapa, untuk pencapaian yang apa yang kita ingini ya, sekali lagi dalam pekerjaan, dalam hubungan, dalam usaha ya, dalam pelayanan. Nah, oleh karena itu ya, janganlah kita seperti itu, tapi kita teladani Tuhan ya, yang selalu ingin yang dekat dengan Bapaknya ya. Nah, mari kita baca di Yohanes 5 ayat 19. Maka Yesus menjawab mereka katanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri, jikalau ia tidak melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak." Nah, kalau kita seperti ini, ya, seperti Yesus ya, apa yang Bapa kerjakan ya itu yang kita kerjakan. Ya, dalam pekerjaannya kita nggak akan terpisah. Dalam pekerjaan kita nggak akan digoyahkan ya dengan keinginan-keinginan dunia, keinginan daging, keinginan mata ya. Begitupun dalam hubungannya, dalam juga usaha, dalam pelayanannya, karena kita melihat kepada Bapa. Ya, bagaimana melihat Bapa? Ya, kita harus dipimpin sama Roh Kudus, baca firman-Nya, ya, bersekutu dengan orang-orang percaya ya, sehingga kita dapat masukan yang baik ya. Sehingga pada saat kita melakukan segala sesuatunya ya, kita melakukan seperti Bapa kehendaki. Ya, seperti yang Bapa lakukan, itulah yang kita akan lakukan. Ya. Nah, saya juga akan mengajak ya untuk kita membaca di Markus 1 ya, ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, saya ulang, Markus 1 ayat 35. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya, ayat selanjutnya. Tetapi Simon dan kawan-kawannya menyusul dia. Waktu menemukan dia, mereka berkata, "Semua orang mencari engkau." Jawabnya, "Marilah kita pergi ke tempat lain, ke kota-kota yang berdekatan, supaya di sana juga aku memberitakan Injil, karena untuk itu aku telah datang." Lalu pergilah ia ke seluruh Galilea dan memberitakan Injil dalam rumah-rumah ibadat mereka dan mengusir setan-setan. Ya, dari sini kita lihat ya, sebelum Tuhan Yesus melakukan segala sesuatu ya, pelayanannya dimulai dengan apa? Keintiman dengan Bapaknya. Jadi pelayanannya keluar dari keintiman dengan Bapaknya. Ya, begitupun ya, kita harus meladeni Tuhan Yesus. Apapun yang kita lakukan, pekerjaan kah, hubungan kah, usaha kah, pelayanan, apapun itu ya, mari ya dilakukan terlebih dahulu untuk bersekutu dengan Bapa ya. Sehingga pelayanan kita, pekerjaan kita, hubungan kita, semuanya itu keluar dari keintiman kita dengan Bapa ya. Dan hebatnya lagi ya, kalau kita baca di atas ya, saya akan mulai dari ayat, masih di Markus 1, tapi dari 21 kita naik ke atas ya. Mereka tiba di Kapernaum. Setelah hari Sabat mulai, Yesus segera masuk ke rumah ibadat dan mengajar. Ya. Mereka takjub mendengar pengajarannya, sebab ia mengajar mereka sebagai orang yang berkuasa, tidak seperti ahli-ahli Taurat. Pada waktu itu, di dalam rumah ibadat, itu ada seorang yang kerasukan roh jahat. Orang itu berteriak. Ayat 24, "Apa urusanmu dengan kami, hai Yesus, orang Nazaret? Engkau datang hendak membinasakan kami? Aku tahu siapa engkau, yang kudus dari Allah." Ayat 25, tetapi Yesus mengherdiknya dan katanya, "Diam, keluarlah daripadanya." Ayat 26, roh jahat itu menggoncang-goncang orang itu sambil menjerit dengan suara nyaring, dia keluar daripadanya. Saya langsung lompat, ayat 29 ya. Sekeluarnya dari rumah ibadat itu, Yesus dengan Yakobus dan Yohanes pergi ke rumah Simon dan Andreas. Ibu mertua Simon terbaring karena sakit demam. Mereka sedang memberitahukan Yesus keadaannya kepada Yesus. Ia pergi ke tempat perempuan itu dan sambil memegang tangannya, ia membangunkan dia, lalu lenyaplah demamnya.
kemudian perempuan itu melayani mereka. Ayat 32, menjelang malam, sesudah matahari terbenam, ya, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan. Maka berkumpullah seluruh penduduk kota itu di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang, menderita bermacam-macam penyakit, mengusir banyak setan. Dia tidak memperbolehkan setan-setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah, pagi-pagi ini ya, tapi kita lihat hari sebelumnya apa yang Yesus lakukan ya. Dari pertama ya, dia berkhotbah ya di Kapernaum ya, di rumah-rumah ibadat. Habis itu ada orang kerasukan, ya, dia sembuhkan. Habis dari sembuhkan keluar dari rumah ibadat itu, dia pergi ke rumahnya siapa? Simon, mertuanya Simon untuk menyembuhkan. Nah, dari situ dia lakukan lagi ayat ini doa 32, menjelang malam sesudah matahari terbenam, dibawalah kepada Yesus semua orang yang menderita sakit dan kerasukan setan ya. Dibawa lagi ya. Orang-orang untuk disembuhkan kepada Yesus ya. Terus ayat 33, maka berkumpullah seluruh penduduk kota di depan pintu ya, di depan pintu. Ia menyembuhkan banyak orang yang menderita bermacam-macam penyakit dan mengusir banyak setan. Ia tidak memperbolehkan setan itu berbicara sebab mereka mengenal dia. Nah, kalau kita lihat ya, dari pagi ya dia ke Kapernaum ya, dia di rumah ibadah. Habis itu dia usir setan. Ya, orang yang dalam ibadah itu ada setan, kerasukan setan. Nah, dari situ dia pergi lagi kemana? Ke mertuanya Petrus. Dari situ orang mendengar, orang mengantre ya setelah malam. Berarti sampai malam ya dia menyembuhkan, dan yang disembuhkan banyak. Artinya apa? Dia melakukan banyak hal, tapi luar biasanya pagi-paginya ya. Kita baca tadi yang diulang ya. Pagi-pagi benar ya. Waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Ya. Jadi berdoa ini ya, dia berdoa sebelumnya, dia melakukan pelayanan-pelayanan yang luar biasa. Ya. Tapi pagi-pagi dia berdoa. Ya. Dan setelah itu dia pelayanan lagi. Ya. Dari sini kita lihat ya, Tuhan begitu luar biasa. Ya. Dia tidak mau meninggalkan persekutuan dengan Bapaknya. Walaupun capek setelah pelayanan ya tadi khotbah, usir setan, sembuhin mertuanya, Petrus ya, menyembuhkan orang lagi yang banyak sekali. Tapi pagi-pagi dia tetap bersekutu dengan Bapaknya. Baru dia melakukan pelayanan. Nah, sepertilah kehidupan Tuhan Yesus ya. Dia melakukan apa yang Bapa lakukan. Artinya dia tidak pernah terpisah dengan Bapaknya. Mari kita teladani. Ya. Apapun yang kita lakukan, ya, mari kita lakukan bersama Tuhan. Ya. Dimulai dengan Tuhan, bersama Tuhan, dipimpin sama Tuhan dan untuk Tuhan. Karena kita tahu semua itu berasal dari Tuhan. Nah, mari ya, saya dorong kita semua ya untuk melakukan semua itu. Intim dengan Tuhan ya. Ingat sekali lagi ya, untuk perpisahan yang untuk sementara aja Yesus ketakutan. Ya. Yesus ketakutan, Yesus sedih. Ya. Ya. Jangan sampai ya kita kebalikan ya, menjauh dari Tuhan untuk hanya sekedar mencapai pencapaian kita. Pencapaian itu bagus, tapi biarkan lakukan itu bersama Tuhan. Ya. Bersama Tuhan, ya. Dipimpin Tuhan dan untuk Tuhan. Ya. Sekali lagi, mari kita terus bersekutu sama Tuhan 24 jam. Ya. Serahkanlah tubuhmu sebagai persembahan yang hidup yang berkenan di hadapan Allah. Itulah ibadahmu yang sejati. 24 jam kita serahkan tubuh kita. 24 jam kita bersekutu dengan Tuhan. Ya. Bawa Tuhan dalam pekerjaan kita. Bawa Tuhan dalam pelayanan kita. Bawa Tuhan dalam hubungan kita. Ya. Sehingga kita dapat melakukan segala sesuatunya dengan baik. Ya. Dan nama Tuhan yang dipermuliakan. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.
be poured out of grace to your leading.
hopeful future, to the dreams to come. And when seasons change, I won't give up, 'cause you've never failed me. Oh no, not once. And I'm dancing on the rising sun, to the hopeful future, to the dreams to come. And when seasons change, and I won't give up, 'cause you've never failed me. No, no once. And I'm dancing on the rising sun, to the hopeful future, to the dreams to come. And when seasons change, and I won't give up, 'cause you've never failed me. Oh no, not once. And I'm dancing on the rising sun, to the hopeful future, to the dreams to come. And when seasons change, and I won't give up, 'cause you never fail me. Oh no, not once. Oh my soul sings. Oh my soul sings. Yes, my soul will sing. Oh my soul sings. Oh my soul sings with all my heart. I love you, Lord. You're my first love. You're my reward. And through the years, you've been good to me. So good to me. So good to me. Yeah. With all my heart, I love you, Lord. You're my first love. You're my reward. And through the years, you've been good to me. So good to me. So good to me. You're so good to me. Oh Jesus, there is no one like you in my life. My heart is just for you. Only you, only for you, my Jesus. Oh my Jesus, my Jesus, my Jesus, oh my Jesus, my Jesus, Jesus, my Jesus, my Jesus,
You're my first love, and you're my reward. And through the years, you've been good to me, so good to me, so good to me. Bapa, Kau sungguh amat baik Tuhan. Kami mengucap syukur untuk kasih-Mu di hidup kami Tuhan. Buat kasih yang tercurah gak ada hentinya Tuhan. Kasih yang Tuhan gak pernah ukur-ukur untuk kasih sama kami. Tuhan curahkan semuanya. Waktu Tuhan datang ke dunia, Tuhan tinggalkan surga cuma buat bilang betapa Tuhan sayang sama kami, untuk bisa buat kami kembali bersekutu sama Engkau Tuhan. So Tuhan, kami mau terus menghargai kehadiran-Mu di hidup kami Tuhan. Kami mau menjadi pelayan-pelayan hadirat-Mu Tuhan. Lebih daripada sekedar aktivitas rohani, kami mau terus berada di dalam keintiman dengan Engkau Tuhan. Biar yang esensi terus menjadi inti dari kehidupan kami, yaitu kesatuan dengan Kristus. Biar kami terus bisa merasakan kasih-Mu Tuhan, sadar akan hadirat-Mu, hidup dari situ Tuhan. Bukan cuma untuk menyenangkan Engkau, tapi kami hidup juga bersama dengan Engkau. So Tuhan, terima kasih Tuhan. Sesi soking kami boleh selesai Tuhan. Tapi kami tahu Tuhan, waktu kami bersama Engkau gak akan pernah selesai. So kami mau serahkan kembali semuanya ke dalam tangan-Mu Tuhan. Kami mau hidup penuh berserah di dalam Engkau. Terima kasih Tuhan Yesus. Ini kami mau kembalikan semuanya hanya ke dalam tangan-Mu. Dan hanya di dalam satu nama-nama yang paling kudus, nama yang paling indah, nama yang paling manis, nama Tuhan kami semua, Yesus Kristus. Kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin.
Thank you banget buat sahabat muda yang sudah stay di sini ibadah bareng sama kita. Sampai ketemu lagi minggu depan masih di jam yang sama dan di channel yang sama muda pastinya. Yeah. Happy Sunday and Sunday, God bless you. Bye bye guys.